Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum untuk banyak orang, untuk banyak penonton ya, bukan hanya untuk dirimu. Jadi silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di-skip dan kalian pilah dan pilih saja bagian-bagian yang menurut kalian cocok untukmu ya. Kalau ada yang nggak cocok, anggap saja untuk orang lain yang juga nonton video ini karena ini pembacaan rame-rame massal. Pastinya yang ketarik adalah energi yang dominan dan energinya pasti campur-campur ya teman-teman. Ceritanya bisa banyak di sini karena ini general. Kita cek dulu ya. Energi kamu dulu. Ini energi kamu bisa energi perasaan, pikiran, energi keinginan, niat, atau permasalahan kalian ya. Bisa karakter ciri-ciri juga bisa ya, sifat-sifat kalian bisa. Kebiasaan dan energi general general bisa vice versa atau terbolak dan terbalik antara energi kamu dengan energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Silakan kalian simak, ini bisa energi kamu sudah lewat, baru-baru ini terjadi atau saat ini sedang terjadi ya. Kita lihat teman-teman. Cek energi kamu dulu. Ya. Siapa saja yang ketarik energinya? Pastikan kalian sudah berdoa ya sebelum menonton video ini. Dan, percayakan segala sesuatunya kepada semesta termasuk pembacaan kartu ini, dan saya akan membacakan apa adanya tanpa judul, tanpa tema ya. Judul, tema nanti lihat pembacaannya seperti apa ya. Saya nggak mau terpaku dengan judul, tidak mau terpaku dengan tema, satu tema apapun, jadi bebas ya. Oke, kita mulai. Energi kamu, fokus ke kartunya tapi tetap rileks ya. Oke. Kalian adalah orang yang punya banyak mimpi, banyak keinginan, banyak tujuan, banyak angan-angan, punya punya cita-cita ya. Sedang atau mungkin saat ini atau memang kalian karakternya memang seperti itu ya. Apakah ini termasuk ambisi? Ada yang ambisi, ada yang enggak ya. Cuman pingin aja ya. Kalau ini sedang terjadi, ini memang kalian lagi mungkin banyak ide juga bisa ya, banyak ide, banyak keinginan itu bukan berarti banyak maunya, mungkin ada juga yang memang terlalu banyak maunya ada ya, tapi mungkin nggak semua. Banyak tapi sederhana saja ya. Saya rasa ini umum aja sih, energi semua manusia selalu punya mimpi, punya angan-angan, punya punya keinginan-keinginan, ya nggak sih? Tapi di sini saya melihat ya, sedang bingung mana yang harus didahulukan, mana yang prioritas dan mana yang ingin dicapai terlebih dahulu, itu masalahnya ya. Oke, kita lihat energi kamu semuanya yang nonton. Oke, saat ini sedang fokus terhadap sesuatu ya, sesuatu. Rupanya ini ada sesuatu yang sedang ingin diwujudkan. Keinginan yang luar biasa, walaupun banyak, bingung, masih mikir, mana dulu ya, mana dulu. Seperti yang saya sampaikan barusan. Dan kalian sebenarnya memang seseorang yang kepikiran kalau tidak menyegerakan, mewujudkan sesuatu keinginan atau kreativitas ide-ide, ya, itu kepikiran, kepikiran. Jadi kalian itu sebenarnya orang yang pemikir, ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara otak ya, otaknya kadang nggak mau berhenti untuk berkreativitas atau mewujudkan ini dan itu, ya. Berarti di sini bisa saya simpulkan kalian itu orang yang, apa ya, bukan orang yang berpangku tangan kalau punya keinginan, ada aja idenya. Kalian cukup cerdas di sini untuk membuat ide-ide ya, kreativitas-kreativitas. Nah, kan ini harapan juga. Fix kalian adalah orang-orang yang sebenarnya itu ambisius, ya, ambisius. Saya nggak ambisius, Bunda. Berarti ini bukan energi kamu, energi orang lain yang nonton video ini, ya. Di sini yang ketarik orang yang penuh harapan. Tapi saya melihatnya ya, bukan hanya pemikiran, kalian di sini juga berdoa. Bagus ya, berdoa, berharap,
Dan di sini ada tali ya. Untuk menggapai bintang ada tali. Jadi kalian tuh sebenarnya selalu mencari cara bagaimana caranya untuk mewujudkan keinginan-keinginan kalian ya. Tapi di sini kalian punya banyak batasan ya. Punya banyak batasan dan saat ini sebenarnya kalian greget ingin melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu, masih mikir dan masih nahan ya. Atau masih menunggu sesuatu. Karena apa? Di sini ada satu kungkungan ya. Ini tangan diikat ya, mata ditutup sehingga mungkin tidak bebas. Situasi kondisi kalian ya, mungkin saat ini nggak bebas. Atau kalian adalah orang yang kalau mikir ya, mikir idenya banyak, tapi untuk bergerak kayaknya sulit, lebih banyak menunggu. Ada energi yang seperti itu. Oke. Teman-teman, apakah ini kamu atau bukan? Silakan kalian tulis di komentar. Sebelum saya lanjut, saya mau ucapkan terima kasih untuk yang subscribe ya. Sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga berkah untukmu. Dan untuk kalian yang baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal ya. Dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja? Silakan tulis di komentar. Saya senang kalau komentarnya dari daerah ini, daerah itu ya. Senang banget aku. Kayak punya saudara banyak ya. Kemudian jangan lupa untuk kalian yang baru saja gabung, jangan lupa di-subscribe ya. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Kalau kalian tiba-tiba menemukan video ini tanpa sengaja, ya, kemudian menonton sampai detik ini, sampai di detik ke-6, ya mungkin memang sebenarnya mungkin banyak ya yang nggak tahu tarot atau nggak suka tarot. Tapi seperti tertarik aja pengen tahu, ya. Kemudian diteruskan nonton sampai saya bicara ini, ya. Itu bukan kebetulan, teman-teman, ya. Mungkin memang semesta menunjukkan kalian, menarik energi kalian untuk menonton video ini karena mungkin ada pesan semesta yang penting untukmu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut melihat permasalahan kamu, ya. Yang sedang kau hadapi saat ini, bisa juga situasi kondisi kamu saat ini, ya. Semoga baik-baik saja ya teman-teman ya. Semoga semua yang nonton dalam keadaan sehat dan bahagia pada saat nonton video ini. Amin. Kalau memang tidak bahagia, semoga setelah menonton video saya ini jadi bahagia. Amin ya. Kalian minimal tenang hatinya. Biar tenang ya dok, arek. Bukan nonton tarot. Kita lihat. Duh, kenapa? Kenapa kalian memendam sesuatu? Perasaannya itu mendelep ya, tenggelam seperti ini. Ya, nggak muncul. Kenapa? Di sini situasi kondisi kalian itu apa ya? Bukan stagnan, tapi mungkin bisa memendam ide-ide kreatif atau ingin melakukan sesuatu tapi ditahan seperti yang saya sampaikan. Dan di sini saya merasakan ya, kalian banyak yang mungkin di siang hari kalian tampak biasa, tampak energi. Saya melihat di sini kalau malam kalian banyak sedih, banyak merenung. Bener nggak sih? Ada yang sulit tidur akhir-akhir ini. Nggak nyenyak tidurnya. Saya melihat banyak mimpi-mimpi ya kalian akhir-akhir ini. Mimpi ya, banyak yang suka mimpi. Oke. Waduh, situasi kondisi kalian kenapa begini-begini? Ya, ditutup matanya. Banyak yang ditutup matanya. Kenapa? Bisa jadi kalian tidak mau melihat, tapi kalau saya lihat di sini ya, ini karena burung-burung ini banyak hitam-hitam ini mengikat. Kalian tidak bisa keluar dari sesuatu situasi. Iya. Atau saya melihatnya di sini ya, cara pandang kalian atau cara kalian memandang sesuatu atau sudut pandang kalian itu kurang 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 positif. Karena banyak pikiran mungkin ya, ini mikir. Karena terlalu banyak keinginan, masa seperti itu? Ya, keinginan terpendam. Saya lihat ya, situasi kondisinya kok gini ya. Saya pikir kalian happy. Oke. Oke. Banyak yang memberikan masukan, ini juga burung lagi. Banyak gagak hitam di sini ya.
burung hitam ini loh. Mikir sekali. Kalian mikir apa? Kalian berpikir kritis, tapi rupanya terkungkung oleh sesuatu ini kalian. Ya, di sini ada pembatasan. Kalian terkungkung oleh sesuatu. Ya, saya lihat lagi ya. Terkungkung oleh apa? Supaya lebih jelas. Saya shuffle lagi karena ini sudah sampai deck. Ya. Terkungkung oleh apa, teman-teman? Saya lihat ada hubungan asmara ya. Terkungkung perasaannya juga ada di sini. Sehingga ide-idenya banyak yang mati, tidak terwujud. Terbelenggu oleh satu situasi. Mungkin juga ini situasi rahasia. Ada harapan-harapan yang belum terwujud. Coba saya lihat lagi. Tapi saya heran ya, kalian bisa tampak tidak punya masalah. Tampak oke saja terlihat. Terkungkung oleh apa? Bisa juga karena banyak keinginan ya. Terkungkung oleh orang lama. Oleh kenangan-kenangan di masa lalu yang tidak bisa terlupakan. Yang masih menjadi obsesi. Ada di sini. Coba saya lihat. Orang lama itu ya orang yang bisa sampai saat ini, bisa sudah lama terhubung sama kamu. Oke, jarak jauh, gak bisa ketemu, hanya bisa memantau. Ada yang sedang berjauhan sama seseorang atau bahkan ditinggalkan. Berusaha menghindari, ada yang berusaha menghindari, ada yang berusaha menghindari masalah. Siapa seseorang yang terhubung denganmu? Saya mau lihat ya. Apa dia ini? Siapa sih dia ini yang terhubung dengan kamu? Mungkin jarak jauh beberapa ya. Atau kalian sebenarnya sudah nggak mau tahu ya sama orang ini, tapi keinginan untuk memantau ada, masih kepikiran banyak. Ya. Ada sebagian yang berharap ya, masih berharap sama orang ini. Ada yang berharap untuk bisa melupakan, ingin kehidupan yang baru. Ada, tapi masih terkungkung. Berusaha menahan diri untuk tidak teringat. Ini adalah seseorang yang sudah punya orang lain selain kamu. Ya. Kemudian orang ini mungkin ya, kalau memang orangnya single, dia punya banyak teman. Itu. Mungkin kalian terhubung dengan janda atau duda, tapi dia bukan tidak benar-benar single dalam artian mungkin ada anak, ada keluarga, ada teman-temannya yang sehingga membuat orang ini adalah nggak bisa fokusnya hanya ke kamu. Orang ini adalah orang yang sebenarnya ya sebenarnya bisa seperti yang kau harapkan. Cuma orang ini adalah orang-orang yang tidak kuat beban, ya, nggak kuat sama beban, dan tidak punya semangat juang untuk memperjuangkan hubungan, untuk bergerak, untuk berusaha, daya juangnya kurang, ya. Ya mungkin bukan pejuang ya. Oke. Orang ini, ya, memang orang yang ramah, ya, orangnya ramah, sehingga banyak teman. Orang ini mungkin memang penampilannya menarik, sehingga disukai banyak lawan jenis. Kemudian orang ini penampilannya oke, ya. Terutama dari segi penampilan luar, ya, itu sangat menarik. Oke, kita lihat.
Orangnya agak manipulatif, suka bohong, ya. Dan tapi orangnya cerdik, ya, cerdik, cerdik, pinter orangnya. Suka ngatur-ngatur tapi. Dan orang ini bisa loh membuat kamu percaya sama dia. Tuh, itu orangnya. Ya, bisa terbalik juga ya teman-teman, sekali lagi, bisa ini kamu, ini dia. Tapi saya fokuskan ini kamu, ini dia. Bisa benar, bisa salah. Ini permasalahan yang sedang kamu hadapi bersama orang ini. Oke, saya mau lihat cerita lebih detailnya ya. Gak usah ya, gak usah. Gak usah, Fes. Kamu terkungkung oleh sesuatu. Saya lihat ya, energi kamu ke dia ya. Bisa energi apapun. Perasaan dia, perasaan kamu, energi kamu menanggapi dia, bisa juga keinginan kamu terhadap dia, apapun. Ya, saya lihat kamu kepada dia itu gimana ya, kita lihat ya. Energi kamu ke dia seperti apa sih? Energi kamu ke dia. Saya cek ya, bisa benar bisa salah. Kamu itu energinya berharap ada pengertian dari orang ini, dari si dia. Kenapa seperti itu? Berharap bantuan. Bantuan ini dua ya, saya nggak mau ambil. Eh, bantuan ini nggak selalu bantuan materi atau tenaga atau pikiran, tapi bantuan secara mungkin kerjasama yang baik dalam hubungan, keseimbangan dalam hubungan, bantuan untuk bisa mengerti, tolong dong gitu loh ya, tolong dong bisa mengerti perasaanku, tolong dong bisa komunikasi yang baik, tolong dong perhatiin aku, itu loh maksud saya ya. Dan kalian terlalu mengandalkan orang ini, dan kalian mungkin ada yang sadar bahwa rupanya saya itu salah berharap kepada orang ini ya, salah berharap ya, salah orang gitu loh ya, ada di sini. Dan kalian merasa apes banget sih gitu loh. Saya berharap kepada orang yang salah gitu loh. Bener nggak sih? Oke. Teman-teman, di sini eh, energi kamu kepada dia, kamu merasa sudah banyak memberikan bantuan ya. Ternyata mungkin saya membantu orang yang salah. Ya, saya support orang yang salah, saya mencintai orang yang salah, saya sudah baik sama orang yang salah. Saya salah berharap sama orang ini. Saya berharap kepada orang yang salah. Banyak bantuan yang engkau berikan kepada dia, ya. Nah, kalian mungkin mohon maaf ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kayak terlalu banyak keinginan atau keinginan berlebih. Kayaknya harapan kalian berlebih sama orang ini. Saya merasakan energi seperti itu. Mohon maaf ya. Jadi mungkin kalian kecewa, ternyata seseorang ini, si dia ini, tidak seperti yang kalian harapkan padahal kalian sudah sangat berharap. Dan mungkin banyak yang sudah, memberikan segalanya ya, hati, perasaan, pikiran, waktu, duit ya, energi kamu kepada dia. Oke. Kalian berusaha cuek, berusaha untuk, nggak mau ngikutin pikiran ya, maunya sih berusaha nyantai menyikapi sikap dia, berusaha nyantai, nggak mau mikirin, tapi di sini nggak bisa ternyata kamu teman-teman, ya. Kamu itu orangnya nggak bisaan, sampai nggak bisa tidur di sini saya bilang, ya. Selalu aja ingin kalau memang, eee, kalau mungkin bertengkar atau ngambek atau dia gini dan gitu, kalian selalu mengambil, posisi, mengambil peran ya, untuk maju duluan, untuk mungkin, bagaimana caranya mempertahankan hubungan, bagaimana caranya untuk berusaha untuk hubungan baik terus, sementara orang ini enggak ya, orang ini enggak saya lihat. Orangnya kurang usahanya ya, tapi manipulatif.
dia ini, gitu. Kalian sudah banyak berjuang untuk orang ini, ya, energinya. Dan kalian merasa, ya, kenapa kamu kok balasannya seperti itu, gitu. Ya. Dia balasannya kok gitu ya. Energi dia ke kamu seperti apa? Saya cek ya. Jadi saya nggak menentukan tema, teman-teman. Ya, saya pasrahkan sama semesta. Kadang-kadang ceritanya bagus, ceritanya menarik untuk dibahas. Ada yang cuma simple, ya. Kita lihat energi dia ke kamu. Jadi ini untuk semuanya ya, yang nonton ya, bukan hanya untukmu. Kalau untukmu sendiri, nggak rame-rame seperti ini, personal reading ya, pembacaan pribadi, konsultasi pribadi ya, langsung dengan saya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Energi dia ke kamu. Teman-teman, dia itu energinya ke kamu, mohon maaf ya. Terkadang itu memang kayak nggak mau tahu saat ya, saat dia asik sama temannya. Saat dia mungkin seperti yang saya bilang tadi, mungkin punya pasangan, saat sama pasangannya, dia nggak mau mikirin kamu. Ya. Saat dia asik dengan hobinya, saat dia itu menikmati situasi kondisinya, ya, dia nggak mikirin kamu. Dia akan mikirin kamu saat sama kamu. Paham? Saat komunikasi, mungkin saat telepon, saat chatting. Ya. Tapi dia di sini saya merasakan tidak ada kayak greget ingin ingin apa ya? Ingin effort lebih gitu loh. Usaha lebih dalam hubungan atau usaha lebih untuk kamu enggak. Lebih ke cuek. Energi dia ke kamu. Oke. Ya. Teman-teman, dia itu maunya ya. Ini bukan maunya sih. Dia itu gini loh. Memang nggak mau berjuang ya. Energi dia ke kamu selama kamu fokus sama dia, selama kamu itu selalu berusaha, dia rasa dia merasa aku nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Hmm, mhm. Wong sudah, saya nggak ngapa-ngapain aja hubungan ini jalan kok, gitu energi dia ke kamu. Dia merasa di sini ya, kamu itu fokus sama hubungan ini, mau berjuang dalam hubungan ini. Bagi dia cukup, aku nggak perlu berjuang. Energi dia ke kamu. Sangat manipulatif orangnya. Artinya gini, dia mau kamu yang berjuang dan berusaha dalam hubungan ini, ya. Tapi dia ngatur sama kamu, ya. Kendalinya harus di dia. Kan repot ya. Ini dia. Oh, makanya kalian terkungkung sampai kepikiran kayak gini ya. Ini bisa juga memang semata-mata kendalinya di dia atau dia itu dengan sikapnya membuat kamu bingung, gelisah, kamu berjuang, dia nyantai gitu loh. Pinter juga orang ini ya. Oke, teman-teman, saya nggak tahu ya. Apa yang terjadi di antara kalian atau kalian itu dulu basicnya seperti apa ya? Atau basic keluarga masing-masing atau perjalanan hidup masing-masing seperti apa. Saya merasakan energi dia ke kamu seperti memberikan pelajaran ya. Saya nggak tahu apakah dia itu merasa lebih pintar ya dan bisa mengarahkan kamu, ngarah-ngarahin kamu ya. Mungkin juga memberi pelajaran, mungkin ngetes juga ya. Saya nggak tahu. Energi dia ke kamu kayak gitu.
supaya kamu bangkit, supaya kamu ada daya juang. Sementara dia nggak ngapa-ngapain loh di sini. Supaya kamu itu fokus, supaya kamu itu berusaha, ya, supaya kamu itu uh, tergantung sama dia, bisa dimanipulasi. Kok gitu? Makanya di sini kalian ingin lepas, ada ya? Beberapa yang ingin lepas. Oke. Ini ingin lepas di sini. Ingin membuang kenangan sama orang ini. Ya, di sini nyambung nggak koneksinya? Saya mau lihat ya. Koneksi energi kamu sama dia. Koneksi energinya cinta segitiga. Koneksi energinya tidak hanya kau dan dia, ada pihak lain. Pihak lain seperti yang saya sampaikan, kalau nggak keluarga, teman, pasangan. Terus gimana? Apa ini? Oke. Energinya ada yang salah satu ingin meninggalkan. Ingin menjauh, menghindar. Saya lihat mungkin itu energi kamu. Oke. Yang satu, mungkin berusaha untuk tidak ditinggalkan, tidak putus koneksinya, tapi tidak ditunjukkan. Ada energi gengsi. Mungkin masing-masing tidak menunjukkan ya yang sesungguhnya. Sehingga mungkin ini punya pikiran sendiri, ini punya pikiran sendiri. Oke, saya lihat perasaan kamu ke dia sebenarnya seperti apa ya. Masih cinta atau enggak? Kadang-kadang ya cinta sih cinta, tapi karena terlalu banyak problema, prahara ya, akhirnya cinta yang suci atau yang tulus, banyak marahnya, banyak bencinya, banyak energi negatifnya ya. Akhirnya apa? Jadi bukan dilema ya, jadi konflik batin sendiri, nggak damai hati. Antara hati, pikiran, ya, keinginan, niat, sudah campur aduk, nggak jelas. Akhirnya eh, antara ingin meninggalkan tapi masih sayang, kadang-kadang ada energi harapan siapa tahu bisa berubah ya, menjadi lebih baik sehingga hubungan bisa enak. Banyak berkecamuk saya merasakan. Tapi saya lihat dulu ya, perasaan kamu sama ke dia seperti apa. Bisa benar, bisa salah ya. Kita cek dulu. Yang ketarik yang seperti apa. Perasaan kamu ke dia seperti apa sih? Semoga nggak benci ya. Semoga nggak benci. Cuman saya merasakan kalian kok sakit semua di sini ya. Ada yang secara mental juga ya, secara jiwanya ya, yang kena, bukan fisiknya. Karena apa? Kalian memendam sendiri, berusaha tegar. Jadi orang lain nggak tahu kalian itu susah, stres mikirin dia, mikirin hubungan sama dia. Oh, kenapa nih sampai loncat? Ya, ada energi sendu ya, saya rasakan ya. Apa yang kamu rasakan? Sedih, cinta, campur aduk, sangat emosional di sini. Ya, sangat emosional. Menguras emosi ya, senang sedih campur aduk. Nah, perasaan kamu ke dia, sebenarnya kamu sudah nggak mau sama dia. Ya, saya masih cinta banget Bunda. Berarti ini bukan energi kamu yang ketarik di sini. Ini sebenarnya cinta, tapi ingin putus, ingin pisah, ingin jauh. Karena hubungan ini penuh penderitaan. Perasaan kamu menderita. Kok sak nomen sih? Tapi masih pengen tahu berkabar, pengen jangan pergi, repot. Timbanglah kamu. Itu perasaan kamu sama dia. Kita lihat perasaan dia ke kamu ya. Perasaan dia ke kamu.
seperti apa? Perasaan dia ke kamu seperti apa? Sampai sini adakah dari kalian yang lupa untuk subscribe? Padahal udah nonton dan senang, tapi lupa klik subscribe-nya. Lihat-lihat channel saya, tonton video-video yang lain. Perasaan dia ke kamu. Dia merasa beruntung mendapatkan kamu. Pernah ketemu sama kamu? Dipertemukan sama semesta dengan dirimu. Merasa beruntung. Ya. Perasaan dia kepada kamu, seandainya bisa, kamu jangan pergi dari hidupku. Jangan kemana-mana. Dia merasakan kenyamanan sama kamu. Ya nyaman mau kamu berusaha terus. Ada jarak lagi ya, saya rasakan ya. Perasaan dia ke kamu, ngomong sama kamu itu enak, menggembirakan. Dan aku ada kalanya aku itu ingin ngayomi kamu. Tapi kenapa ya, aku sering merasa kamu yang lebih mengayomi aku. Iya. Kemudian, kamu itu, aku sangat mengagumi kamu, ya. Sangat mengagumi kamu. Apa yang dia kagumi? Dia merasa kamu sangat setia walaupun mungkin ya setia sama dia. Karena mungkin ya, walaupun kalian di sini ada yang jarak jauh atau apa, kalian selalu berusaha untuk hubungan ini. Oke? Itu. Jadi kenapa kalian ingin meninggalkan dia? Hmm? Menderita ya. Saya lihat sih, ya. Kalau perasaan dia nggak ingin ditinggalkan, seperti yang saya bilang tadi. Inginnya kamu berusaha terus, mau sama dia. Coba saya lihat ya. Sebenarnya dia itu mau nggak sih membuat kamu bahagia, serius sama kamu. Maksudnya serius itu gini loh. Kalian ini masuk dalam satu hubungan ya. Kalau kamu tok yang berusaha, kamu aja yang berusaha, dia enggak, akhirnya kan timpang, ya. Kayak kendaraan, kalau rodanya itu timpang, ya, yang guling bisa, nabrak bisa, kecelakaan, ya, morat-marit gitu. Kenapa sih dia sebenarnya kok nggak mau berusaha? Saya lihat di sini memang ini karakter, ya, ini karakter, pertama itu. Tapi saya lihat lagi ya sebenarnya, dia itu mau bahagiain kamu, mau main-main, mau iseng aja, atau dia memang seseorang yang egois, maunya enak aja tapi dia nggak mau bikin orang lain enak gitu loh, paham nggak sih? Ya, menangi dewe gitu. Coba saya lihat, ya, saya lihat. Aku mau lihat ya. Sebenarnya tujuan dia sama kamu apa sih, ya? Apa nggak ada tujuan, ngalir aja, ya? Kalau saya lihat ada tujuannya, supaya kamu nggak jauh sama dia, maksudnya nggak meninggalkan dia, itu aja, ya. Karena dia merasa nyaman. Apakah dia itu nggak ngerti kalau sikapnya seperti itu membuat membuat kamu nggak nyaman? Saya lihat dia selalu bisa membuat kamu percaya sama dia, membuat kamu itu saat mau pisah. Ya jatuh-jatuhnya saat kalian sudah mulai cuek dan sebagainya ya, dia bisa aja caranya menarik energi kamu untuk kembali ke dia lagi ya. Tapi apa sih sebenarnya tujuannya baik nggak sih? Itu ya yang penting ya. Tujuan dia pada. Teman-teman saya nggak tahu ya, semoga ini bukanlah cerita tentang balas dendam ya. Balas dendam atau pelampiasan. Ada di sini ya. Bunda, harusnya kalau orang nyaman, ya, nyaman loh, ini perasaannya. Tapi bukan cinta, nyaman, ya, nyaman aja. Ada dia seneng kamu kok susah gitu loh ya. Saya takutnya ya, ini ada dendam-dendam atau pelampiasan atau pelarian atau seperti gini. Dia punya masa lalu yang buruk dengan seseorang, ya. Mungkin kayak balas dendamnya ke kamu. Itu ada beberapa di sini. Berarti kurang baik dong. Saya lihat ya, makanya kamu kok sakit semua. Tak lihat di sini. Oke. Betul. Waduh ini sudah langsung tak lihat ya. Gak apa-apa. Maksimal 2 kok aku. Ya, ada yang namanya seperti itu.
Kurang bagus ya teman-teman ya. Kurang bagus teman-teman niatnya. Tujuannya sudah nggak bagus lagi. Tujuannya sudah nggak bagus lagi. Ada dendam di sini atau ada apa ya? Walaupun bukan dendam ya, balas-balasan atau mungkin pelampiasan atau mungkin sakit hatinya sama orang lain ya, pelampiasannya sama kamu ya, traumanya karena orang lain, kamu yang kena dampaknya gitu loh. Oke. Tanpa kamu dia sebenarnya kesepian, butuh kamu, tapi cara menyikapinya itu loh, ya. Apakah tidak ada tujuan dia yang baik? Saya mau lihat lagi ya, pakai deck yang sama ya, supaya kamu puas. Masa jawabannya cuma gitu aja Bunda, ya kan? Saya merasakan kalian yang nonton seperti itu. Mek gitu tok dah Bunda. Saya lihat lagi ya. Tujuan dia ke kamu. Adakah yang baik ya? Kayak memanipulasi hidupmu, ragamu, hatimu, pikiranmu. Aduh, orang ini kok kayaknya bikin kamu GR aja ya. Sorry ya teman-teman ya. Wis, gak enak ini. Ya, kadang-kadang dia bingung ya. Kenapa kok sampai jahat kayak gini ya sama kamu ya. Padahal saya merasakan ya. Dia tahu loh kalau kamu terhubung sama dia. Itu banyak, ada banyak sakitnya gitu ya. Sedihnya banyak, penderitaan ini. Apakah dia nggak tahu? Tahu ya. Kadang-kadang merasa bersalah, kadang-kadang ya. Ya, tapi nih dia sebenarnya itu baik apa enggak sih Bunda sama saya? Intinya seperti itu. Kalau saya lihat di atas 50% ya, ya 50% aja lah. Ya, orang ini nggak baik tujuannya. Nggak ada kasih di sini. Susah teman-teman. Terus apa? Saya harus ngapain Bunda ya? Kalian harus punya solusi. Solusinya apa? Solusi itu gini. Jangan hanya dari tarot. Toh ini juga general ya, bukan personal, bukan konsultasi pribadi. Tapi dalam general ini saya mau kasih masukan ya, bisa kamu ambil bisa tidak. Bisa juga kamu ambil sebagai salah satu bahan pertimbangan. Salah satu saja dari mungkin 1000 masukan. Bisa dari tarot, bisa dari teman, bisa dari apapun, quotes atau apapun dari keluarga, dari penasehat-penasehat mungkin ya. Mungkin ini bisa kalian ambil. Bisa juga enggak sih? Jadi gini teman-teman, mungkin yang kalian hadapi tidak sama persis dengan general reading kali ini. Tidak sepenuhnya energi kamu dan permasalahan kamu juga energi dia yang ketarik ke sini, ya kan campur-campur. Tapi gini, kalau melihat dari kartunya, kamu ini ter apa ya, terbawa emosi. Terbawa emosi itu bukan marah ya, bukan marah, tapi secara emosi kayak diadu-adu antara senang, dilambungkan, dijatuhkan dengan kenyataan dan lain sebagainya, ya. Kalian bermimpi sudah terlanjur dilambungkan sama orang ini. Intinya orang ini PHP, ya. Terus apa yang harus saya lakukan? Kalian harus tegas demi dirimu sendiri, ya. Dia nggak mau saya tinggalkan. Saya lihat memang seperti itu. Nah, terus kalau nggak mau, terus kamu menahan diri, bersakit-sakit demi dirinya, demi cintanya pada dirinya, terus kamu sakit semua kayak gini. Ya jangan. Iya Bunda, saya ingin putus. Tapi sulit. Kenapa sulit ya? Apakah saya diguna-guna? Teman-teman, selama kalian punya pikiran seperti itu, walaupun iyalah sebenarnya ya. Tapi kalau kalian kayak apa ya? Meresapi ya, menghayati dan menikmati ya, ya tambah menyatu. Ya enggak Bunda, itu kan enggak enak ngapain dinikmati. Dalam artian gini teman-teman, jangan pikiran hati kalian
seperti apa ya, ter-mindset ya, masuk meresap ke dalam pikiran kalian, kalian diguna-guna seumpamanya. Sehingga saya kok nurut ya padahal sakit semua ya. Jangan. Kalau kalian punya pikiran kayak gitu, ditambah menyatu ya, tambah mantap gitu. Jadi jangan pernah punya pikiran diguna-guna ya. Walaupun guna-guna kalau kita percaya sama Tuhan, mohon perlindungan, mohon kekuatan dan punya keyakinan bahwa dengan bantuan Tuhan pasti bisa ya. Pasti nggak ada yang gitu-gitu. Nggak ada yang bisa mengalahkan Tuhan, kan gitu ya. Itu akan berbeda. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sesuaikan juga dengan realita ya. Dalam artian gini, saya ini kan membaca general ya. Bisa mungkin si dia ini, yang kalian alamin ini ya, tapi si dianya tidak sepenuhnya jelek seperti ini, buruk seperti ini, negatif seperti ini ya. Kalian sesuaikan dengan kenyataan ya. Pergunakan intuisi, logika, dan sesuaikan dengan realita yang kalian hadapi. Kalau memang jelas-jelas ya, orangnya seenaknya sendiri, memanipulasi kamu, sehingga kamu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Sebenarnya saya lihat, kalau memang sudah nggak enak ya sudah. Kenapa nggak bisa pisah? Karena kalian terlalu terbawa emosi dan terlalu merasa playing victim ya, korban, sangat menderita ya, karena dia. Itu yang membuat susah. Paham nggak di sini? Selama kalian punya energi kekecewaan, harapan yang terpatahkan oleh dia, ya, harapan yang tidak terwujud karena si dia. Kemudian kalian mangkel, marah, ngamuk, kecewa, sedih, ya, dan kalian tetap memendam itu, ya, nggak kalian ikhlaskan, nggak kalian lepaskan, kalian semakin sulit. Walaupun mungkin kalian, "Sudah aku nggak berharap lagi." Tapi selama kalian masih menggenggam luka karena orang ini, kalian nggak akan bisa lepas. Gimana caranya bisa lepas? Melepaskan energinya? Berusaha, ya, bukan hanya lihat tarot, nggak bisa. Bukan ke dukun, nggak bisa juga. Doa aja juga nggak bisa, tapi doa dan usaha. Usahanya adalah apa? Mikirkan jelek tentang dia, nggak manjur, tambah soro kalian, ya. Atau mencari pengganti, Bunda. Nggak worth it juga selama kamu masih luka, akan jadi permasalahan yang berkepanjangan dengan orang baru pun akan bermasalah. Caranya adalah jangan, pertama-tama adalah menghilangkan energi negatif tentang kekecewaan, sakit hati, harapan yang berlebih dan sebagainya. Kalau netral, akhirnya kalian punya energi positif sehingga kalian bisa pasti tahu, apalagi kalau kalian rajin berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, pasti ada petunjuk kalau kalian yakin ya, bisa lepas sama orang ini. Tapi tunggu sebentar. Kalau ini permasalahan rumah tangga, jangan gampang-gampang lepas-lepasin, cerai-cerai ya, jangan. Ini berbeda, teman-teman. Masalah cinta itu konsep hubungannya macam-macam ya, tapi kalau rumah tangga itu nggak main-main, sakral, atas nama Tuhan. Jadi ini, semua ini yang saya bacakan, kalau kalian masuk dalam, permasalahan ini adalah pasangan suami istri atau rumah tangga, jangan dari tarot ya teman-teman ya. Dan bisa mungkin dikonsultasikan dengan konsultan rumah tangga. Tapi sebenarnya kalau rumah tangga itu diselesaikan sendiri, kau, dia, dan Tuhan ya. Karena ranahnya rumah tangga itu private ya. Jangan buka-buka aib rumah tangga ke orang lain, ke tarot reader juga. Juga kalau saya lihat teman-teman, kalian cukup bisa menahan sih. Sebenarnya nggak perlu ditahan ya. Dikomunikasikan, kemudian kalian ambil sikap. Gampang Bunda kalau ngomong, memang iya, wong saya tinggal ngomong, saya nggak menjalani. Sekali lagi, saya kembalikan kepada kalian yang menjalani, ya. Enak nggak enaknya, ya kan? Saya cuma bisa memberi saran ya itu tadi. Lepaskan dulu energi negatifnya sehingga kalian bisa menjadi lebih positif. Sehingga kalian bisa mengambil langkah, bisa berpikir jernih, ya. Kalau sudah jernih, kalian bisa tahu bagaimana cara memutuskannya. Entah langsung ditinggal, kek. Kalau kalian sudah positif, mungkin kalian nggak akan kepikiran orang ini juga bisa. Tiba-tiba gitu aja lepas. Bisa, bisa, bisa aja. Ya, jangan terlalu dipikir, pikir terus fokus kecewaannya.
sulit untuk melepaskan, masih ingat terus. Ya ojo diingat-ingat. Kalau pas ingat Bunda, ya jangan dipikir emosinya, emosi dalam artian emosi negatifnya. Ingat kemudian ingat sakitnya. Enggak, ingat, oh iya pernah gitu aja. Ya tapi kan itu dulu. Kita kan nggak hidup di masa dulu. Saya mau di masa depan, sekarang dan masa depan. Saya mau songsong masa depan dengan lebih baik. Orang ini sudah nggak layak. Gitu aja. Itu masukan sih. Bisa diambil, bisa enggak. Kalau saya sebagai tarot reader, ya, bisanya cuma ngomong, mangap. Tinggal mangap, enak Bunda. Memang, ya. Dan saya tidak menyarankan kalian mengambil semua saran saya. Terutama untuk kalian yang tidak mau berusaha. Ya mau siapa aja yang ngasih tahu, bahkan Tuhan yang ngasih tahu mungkin lewat petunjuk. Mungkin nggak menyadarkan. Dianggap bukan solusi. Karena apa? Kalau energi negatif, hal-hal apapun ya, terutama yang positif, akan sulit masuk. Ada orang memberikan masukan positif, mesti tanggapannya negatif. Wajar, karena energi yang negatif akan sulit untuk energi positif bisa masuk. Ya, selama tidak kita sendiri tidak berusaha untuk menghalau itu, ya kan jadi orang yang negatif terus, ya. Dan orang yang negatif itu nggak enak hidupnya, nggak tenang, nggak damai, nggak ayem, nggak tentrem. Oke, pesan semestanya ya. Pesan saya tadi bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan. Ya, berikut juga pesan semestanya bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan. Oke, kita lihat pesan semestanya apa. Satu aja. Oke. Twin flames, your passion ignites. Ya, mungkin kalian terhubung secara twin flames, ya. Koneksi energi yang sulit untuk bisa putus. Bunda saya itu selalu nggak bisa putus, melupakan, melepaskan, karena kita twin flames. Terus kalian terpaku sama itu, istilah twin flames. Kemudian nggak berusaha. Kalau kalian berusaha memaklumi karena memang sama semesta ditakdirkan twin flames, ya wis nikmatono. Kalau saya enggak, mau twin flame, mau soulmate, mau karmik, itu istilah dari mana sih? Kan dari kartu tarot, dari istilah-istilah apa ya? Ilmu-ilmu energi, ya. Bisa dipakai, bisa enggak loh. Kalau kita punya logika, mau twin flames, masih yo, walaupun kembaran jiwa lah, ya, terikat secara batin. Kalau kita putuskan nggak bisa Bunda, ya bisa Pol, ya. Tergantung usaha kita, ya. Jadi di sini kalau untuk kalian yang nonton, nggak mau pisah sama dia, ini bukan cerita untuk kalian loh. Ini karena ingin pisah, ingin melepaskan orang ini, ya. Jadi jangan salah-salah pilih video. Kalau memang nggak cocok nggak usah dipaksain, nonton video yang lain. Video saya banyak kok, ya semuanya timeless, tidak berbatas waktu. Dan semuanya general. Mungkin general pasti membingungkan ya teman-teman ya, mungkin ya. Karena saya pun juga bingung kalau menyampaikan saya harus fokus, ya. Semua energi yang tertarik saya bacakan, ya. Kalian tinggal pilah dan pilih gitu, ya. Makanya kenapa saya tidak menentukan tema. Kalau pakai tema, pakai judul, seakan-akan saya membaca kartu terpaku judul, gitu loh. Dia mencintaimu atau tidak, ya. Atau mungkin dia yang tergila-gila padamu. Akhirnya yang keluar kayak ketarik energi judul gitu loh. Akhirnya kayaknya kamu itu orang yang sangat menarik, ya, sehingga dia tertarik gitu loh. Tergila-gila sama kamu. Kalau gini kan netral, ya. Mungkin ini nggak enak bagi kamu yang mungkin tidak menyukai. Kalian mungkin berharap orang ini baik, karena mungkin di sini masih ada harapan kepada orang ini. Ternyata orangnya jelek ya Bunda ya. Ini yang bagi yang cocok saja, yang nggak cocok atau nggak resonate atau yang merasa energinya nggak tarik. Ya wis, mau ini general. Kalau ingin untuk fokus ke dirimu sendiri, personal, konsultasi pribadi, hanya fokus ke permasalahanmu, nggak campur aduk gini, ya. Jadi ini sarannya, your passion ignites. Memang kalian terkoneksi secara twin flame. Berarti intinya adalah sarannya, usaha kalian harus lebih keras untuk kalau kalian mau memutuskan twin flames, koneksi energi ini.
Kalau memang terkoneksi sebenarnya nggak apa-apa, kalau tidak membuatmu sakit, tidak membuatmu emosional, tidak membuatmu sedih, tidak membuatmu seperti ini berharap berlebih, nggak masalah. Jadi inget itu nggak masalah, inget atau mungkin terhubung terus sama orang ini sebenarnya nggak masalah, tergantung kamu mengelola dirimu sendiri, bagaimana dia bagi kamu. Kalau sudah nggak sakit hati, sudah nggak anu, ya biasa aja pastinya gitu loh. Mau terkoneksi pun nggak apa-apa, twin flame sampai mati nggak apa-apa. Ya inget aja, mangkalnya sudah enggak, ya. Kalau inget mangkel ya itu yang harus diperbaiki, gitu, ya. Jadi ini pesan semestanya bisa diambil, bisa juga tidak, ya. Kemudian cara personal reading, ketik daftar tarot, ya, daftar tarot, tok, ya, daftar tarot saja. Ketik yang lain nggak dibales, ya. Ketiknya dikirim ke mana? Ke WA admin, bukan di komentar, ya. Bukan di WA saya, karena nggak ada nomor WA saya di situ. Di bawah video ini ada deskripsi, itu WA-nya admin. Nomornya Kak Flori, admin saya. Ketik daftar tarot, nanti akan dibalas. Balasan dari Kak Flori dibaca semua, itu aturan main untuk bisa personal reading langsung dengan saya. Di sana sudah sangat jelas. Ya. Pembacaan di saya semuanya berbayar, dengan video call langsung interaksi, ngomong langsung dengan saya, tanya sembarang kalir boleh. Ya. Dengan video call, itu durasinya 15 menit sama 30 menit. Jadi silakan kalian sesuaikan, kalian membutuhkan, durasi yang mana, ya. Dan jam kerja saya, jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi untuk kalian mungkin yang punya, yang berada di daerah yang berbeda waktu dengan waktu Indonesia bagian barat, ya, saya di Jawa Timur, ya. Kalau memang ada perbedaan waktu, kalian mengikuti waktu Jawa Timur, ya, waktu saya. Saya di luar negeri, di Alaska, ya, di pegunungan Antartika, gitu ya. Waktunya berbeda, berarti kita nggak berjodoh. Banyak tarot tarot reader yang lain yang bisa membacakan mungkin waktunya lebih panjang. Saya nggak bisa. Saya cuma jam 3 sore sampai jam 8 malam. Silakan menyesuaikan, kalau kalian mau monggo. Kalau nggak mau, nggak apa-apa, mungkin tidak berjodoh. Karena saya hanya available untuk jam itu saja untuk tarot, gitu. Oke. Dan, pendaftaran di-handle langsung dengan, admin, ya. Saya tinggal membacakan saja. Harap yang sudah itu berlaku untuk semua ya, klien saya lama dan baru. Sudah pernah pun tetap ketik daftar tarot ya, karena nomor rekening berbeda-beda. Oke? Selalu saya ganti, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Kenapa Bunda kok ruwet banget ya? Bukan meruwet Kak, tapi membuat mudah saya dalam bekerja tarot ya, karena pekerjaan saya nggak hanya tarot. Jadi untuk khusus yang membutuhkan saja dan mau mengikuti rules saya, monggo. Yang keberatan dengan rules yang saya terapkan, tidak ada masalah ya. Kita sama-sama nyaman. Ya, saya nyamannya seperti ini. Seperti apa yang saya terapkan, peraturan yang saya terapkan. Oke, kalau nggak cocok tidak apa-apa. Oke, ya. Bunda itu gaya tok ya, gaya. Kayak nggak butuh klien, ya butuh. Sama-sama membutuhkan. Tapi yang tidak membuat ribet ya. Tapi Bunda ribet, iya untuk supaya saya nggak ini, supaya saya nyaman ya. Kalau kalian tidak nyaman dengan aturan saya tidak ada masalah ya. Setiap orang punya, zona-zona nyaman sendiri, oke? Paham? Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nyimak ya video ini. Semoga kalian nggak lupa untuk subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya dan jangan lupa juga kalian, mengambil bagian-bagian yang positif, yang berguna, bermanfaat saja untukmu ya, sisanya buang saja. Oke, semoga bacaan kali ini manfaat positif untukmu. Sehingga berkah, berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang waktu nonton video ini, ya. Sampai jumpa lagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia dari saya, oke? Bye-bye.